Halo guys, semua selamat malam. Terima kasih udah hadir di Study with Us Kimia terakhir. Semoga kalian gak bosan lihat aku dan tutor kimia di malam minggu ini. Eh, Semoga kalian semuanya sehat, semoga eh, akademiknya lancar, non-akademiknya juga lancar, dan semoga kalian eh, stay happy. Oke, jadi di study with us kimia terakhir ini, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian lebih ke ngomong-ngomong gitu ya, kayak santai, relax, nggak ada belajar. Mungkin ada yang boleh konfirmasi. Soalnya takutnya kami beda sendiri nih. Kemarin-kemarin kalian Zoom-nya gimana? Belajar juga nggak? Mungkin boleh direspon lewat chat juga boleh. Oh, oke. Jadi sebenarnya aku pengen ke kalian aja sih karena ini study with us terakhir kan. Jadi dari kaliannya sendiri pengennya kita belajar atau cerita-cerita atau eh, belajar aja Kak gitu. Terserah dari kalian maunya gimana. Mungkin mau belajar aja kan Noel? Oh iya, Wih, baik. belajar nih. Ngambis ya. Aku suka banget nih semangatnya. Oke, semakin banyak yang jawab belajar, jiwa-jiwa ngambisnya sudah apa ya, sudah sangat-sangat kuat. Oke deh, mungkin kita akan belajar, cuman ya santai aja materinya, nggak bakal susah-susah banget. Tapi kita nggak belajar materi sih ya Kak, kita hanya mau latihan soal aja, latihan soal-soal TPK. Jadi nanti di akhir juga kita bakal ngomong-ngomong biar nggak kaku banget dan sekaligus mungkin say goodbye lah ya sama teman-teman study guest batch one ini. Oke, mungkin Kak Ridwan boleh dimulai aja Kak. Nah, baik, terima kasih Kak Noel dan eh, teman-teman studi GES yang lainnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Maaf, terdengar gak suaranya? Ya aku jelas sih, Rid. Oh ya, baik. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran Ngambis UTBK ini, di mana hari ini itu malam ini itu merupakan malam terakhir. Malam terakhir kita bukan bertemu sih, kalau bertemu insya Allah gitu ya adalah kalau diberi kesempatan pasti mau itu, baik itu secara online lagi ataupun bahkan secara offline gitu. Tapi ini terakhir ketemu itu dalam artian pembelajaran kita di Study Guest bersama saya khususnya itu sampai di sini gitu, sampai malam ini gitu. Sebelumnya semoga apa yang saya khususnya yang saya ajarkan dan teman-teman tutor yang lainnya Kak Mutia mungkin ada di sini sama Kak Kaneta dapat kalian cerna dengan baik ya. Nah, di sesi terakhir ini kita akan, kalau kemarin-kemarin kan saya lebih yang apa, saya itu suka ngajar bukan ngajar apa ya, menjelaskan gitu dari awal Zoom sampai akhir gitu, sampai 2 jam gitu, sampai 2 jam setengah gitu. Nah, khusus malam ini saya akan khususnya saya itu akan menguji menguji kemampuan kalian. Kan kemarin kalian 3 bulan sudah digecek gitu ya tentang materi-materi kimia, mulai dari pertemuan tentang SPU sampai yang kemarin terakhir mungkin sama Kaneta itu senyawa karbon gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba bukan menyuruh apa ya, latihan soal gitu. Tapi nanti saya akan bahas juga, tapi mungkin sekarang lebih ke kalian dulu yang mengerjakan atau mencobanya dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti kalau misalkan sudah ada jawabannya, kalian boleh langsung lewat on mic atau lewat chat gitu ya. Nah, sekarang saya share dulu. Kak Noel itu bagaimana?
Ada pertanyaan? Kebetulan karena SWU terakhir ini nggak connect ke YouTube guys. Tapi sebentar aku pastiin dulu. Ini sudah muncul belum? Sudah muncul PPT-nya? Gimana kan Noel, sudah muncul? Udah. Ya sebelumnya maaf ya, saya itu ngedadak bikin PPT-nya, jadi ini PPT bakal saya ngajar juga. Ini nggak apa-apa lah. Bentar. Nah, nah jadi ini latihan soalnya. Jadi ada beberapa latihan soal, mungkin kalau saya nyediain 6, tapi gimana nanti waktu yang berbicara gitu. Nah, di sini yang pertama ada 2 soal, di mana untuk soal pertama itu tipenya itu adalah materi tentang kesetimbangan. Nah, ada materi tentang kesetimbangan kimia. Kemudian untuk soal kedua itu yang bersama saya ini tentang asam basa. Nah, coba kalian kerjakan nomor 1 ini sama nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 saya kasih clue. Kak, itu kan kenapa jawabannya 1, 2, 3 bukan A, B, C, D, E. Nah, memang kalau waktu dulu itu tipe soal UTBK itu seperti ini. Jadi ini itu nanti itu dalam dalam petunjuknya itu misalkan A. A itu misalkan hanya jawaban nomor 1 aja yang benar gitu. B itu adalah jawaban 1 sama 2 aja gitu yang benar. Jadi kalian di sini itu diminta untuk mencari pernyataan mana yang benar dari keempat pernyataan ini. Nah, untuk waktunya, saya kasih waktu kalian 10 menit. Jadi untuk satu soal itu 5 menit. Ini 5 menit, ini 5 menit. Nah, sekarang waktunya 19.25, nanti kalian kerjakan di 19.26. Gimana, siap belum nih? Ayo dong, terakhir masa gak mau buka suara nih? Gimana nih, pada siap belum? Halo? Cek, cek, cek. Ini siapa nih? Di sini masih banyak tuh, ada Aisyah, ada Aliasya, apa aja tuh, bagus-bagus namanya tuh. Ada apa lagi sini? Banyak banget tuh, Jasmine, Mutia, dan yang lain-lain. Catherine, ya. Mungkin boleh dari sekarang kan Noel untuk gak siap Kak ke blok belajar materinya. Belum siap. Masa kalian belum siap kan? Kalian sudah belajar juga kan apa materi ini atau ini terlalu sulit. Nah, kalau yang ini gimana nih? Coba kalian kerjain yang ini nih, yang nomor ini aja dulu nih. Ini gampang kok nih. Yang nomor 72 yang ini. Gimana kalau yang ini? Mungkin Oke. boleh di recall dulu ke materinya, misalnya rumus-rumusnya yang dipakai apa aja gitu biar ingat. Oh iya, baik. Bentar ya. Saya gedein dulu. Nah, saya kasih clue yang nomor 1. Di sini itu ada materi tentang apa kesetimbangan, di mana katanya dalam sebuah bejana yang berukuran 3 liter, 5 mol amonia itu terurai. Terurai itu artinya dia itu yang mengurai menjadi unsur-unsur pembentuknya atau senyawa-senyawa pembentuknya gitu. Nah, dengan derajat disosiasinya itu 0,4. Jadi katanya nilai alfa biasanya kalau dalam kesetimbangan nilai alfanya itu adalah nilai derajat disosiasi itu adalah disosiasi itu lambangnya itu alfa. Alfa itu yang apa ya? Yang muring yang A, alfa kalian tahu mungkin ya. Bentar atau saya tulis dulu di board. Bentar ya. Nah, ini gimana? Bornya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak bornya? Bukan sih. Oh, lagi nomor 2, ya udah sok sok kerjain aja nomor 2 gitu. Sambil gimana nih? Kan Noel mau dilanjut atau ada yang mau ini udah soalnya udah ada yang ngerjain juga.
Kayaknya kita nyesuaiin sama yang lain aja. Satu-satu aja, Kak. Boleh. Oh, ya udah satu-satu ya. Ya, di situ katanya dalam sebuah bejana. Aku kasih pin dulu biar kelihatan. Ini aku ini aja lah, nggak apa-apa. Stop share dulu. Nih saya kasih clue yang nomor 1. Katanya, jadi si soalnya itu ada bejana gini, ada sebuah bejana. Nah, si bejana ini itu katanya berukurannya itu 3 liter, jadi hanya untuk memuat 3 liter aja. Nah, katanya di dalam si bejana ini itu ada sebuah senyawa, yaitu senyawa amonia. Jadi di situ ada amonia katanya, amonia. Nah, kemudian si amonia itu terurai atau dia itu kan kalau amonia itu kan senyawa, ini itu kan senyawa. Jadi arti terurai itu di sini ya, terurai. Terurai artinya itu dia itu seperti ya apa? Diuraikan gitu atau disebarkan si senyawa tersebut menjadi si reaksi. Jadi terurai itu jadi bagaimana sih reaksi si amonia itu? Nah, kan dalam soal itu amonia itu kan rumus molekulnya itu adalah NH3. Amonia itu kan NH3. NH3. Nah, maksud dari terurai itu ya dia itu di apa, jadi unsur-unsur apa aja yang bisa menjadi pembentukan si NH3 ini itu yang disebut dengan terurai. Jadi diuraikan reaksinya itu seperti apa. Nah, ini karena dalam si amonia itu hanya ada 2 unsur, yaitu NH3, maka ketika kalian menguraikan itu kan secara otomatis itu kan hanya akan ada 2 unsur, yaitu unsur N dan unsur H. Ini kan? Nah, hanya saja jumlah masing-masing ini itu berapa sih, si N-nya itu berapa, si H-nya itu berapa. Nah, yang menjadi catatan adalah ketika si unsur hidrogen, yang ini, unsur hidrogen itu diuraikan, dia itu tidak akan sendirian. Artinya dia itu kalau dalam keadaan bebas, dia itu harus terikat lebih dari 1 atom gitu. Nah, karena ini itu ada 1 atom, maka kalian misalkan tambahin aja 2 di sini. Nah, ini disebut dengan unsur dia itu jadi harus berada pada ikatan yang lain gitu, harus ada 2 unsur H gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini N-nya itu 1. Kalian berarti harus menguraikan. Di sini N-nya itu juga 1. Ini kan setara. Tapi kita lihat di sini H-nya itu adalah 2. Sementara di sebelah sini H-nya itu 3. Berarti kita harus menamakan dulu. N itu berapa ini? N2. Bentar ini ada yang ini dari kira NH2 ditambah H2. Nah, kalau kamu tadi kan menjawab itu NH gini. Nah, si unsur ini itu kata aku tadi bilang kalau si H-nya itu tidak boleh 1 gitu. Makanya di sini misalkan kalau kita misalkan di sini tambahkan 3, di sini 2, kan ini jadi 6, jadi 6 kan, si H-nya jadi 6, di sini 6, di sini 6, secara otomatis setara. Maka kita ini tinggal tambahkan aja 2N di sini. Jadi gini, jadi penguraian amonia itu adalah seperti ini, 2N ditambah 3H2 gitu. Sebenarnya itu suara siapa kan? Boleh unmute dulu. Terima kasih. Sebenarnya tadi dalam soal itu sudah ada gitu. Iya, jadi sebenarnya itu tadi itu sudah ada gitu apa dari si bukan di sini sih. N-nya itu jadi gini, right? N2 gini. Sebenarnya tadi itu di soalnya itu sudah ada gitu si penyelesaian ini, cuma aku itu mau menguraikan gitu bagaimana proses penguraiannya gitu. Jadi intinya suatu unsur suatu senyawa ketika diuraikan, maka si unsurnya itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh 1 gitu. Maka dia itu harus terikat. Misalkan dengan unsurnya dia sendiri, tapi jumlahnya itu nggak boleh 1, harus lebih gitu. Berarti di sini harus 2 gitu. Sama yang si H juga tadi.
Nah, berarti ini sudah setara ini. Maka penguraian amonianya itu seperti ini. Nah, itu. Terus katanya tadi, jika derajat disosiasinya, nah, derajat disosiasi dari si amonia itu, derajat disosiasi itu kan alfa. Alfa sama dengan berapa tadi itu? 0,4. 0,4 ini. Tekanan pada keseimbangan adalah 3,5 atm. Nah, katanya tekanannya itu adalah 3,5 atm. Berarti si P totalnya itu adalah 3,5 atm. Nah, maka tentukan harga KP. Nah, yang ditentukan itu adalah harga KP. Harga KP. Jadi harga KP-nya berapa? Nah, KP itu apa, Kak? KP itu kesetimbangan parsial. Nah, bedanya KP sama KC itu apa, Kak? Kalau KC itu hanya kesetimbangan konsentrasi, jadi yang nanti kalian masukin ke rumus kan, misalkan aku punya rumus, bukan punya rumus, punya persamaan A, A2A A ditambah B menjadi AB2. Ini misalkan persamaannya itu AB2 gini. Nah, misalkan ini reaksinya. Berarti kan KC-nya itu kan gini. Berarti KC sama dengan AB per A dikali B pangkat 2. Nah, perbedaan antara KP dan KC adalah kalau KC mah dia itu hanya melibatkan si nilai konsentrasinya. Jadi yang dimasukkan itu yang molnya aja. Molnya itu berapa, misalkan si A berapa, B berapa gitu. Nah, kalau KPD itu dia itu harus melibatkan tekanan. Tekanan ini. Jadi nanti kalian hitung lagi tekanan untuk A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, dan AB-nya itu berapa gitu. Jadi itu perbedaan antara KP dan KC. Rumusnya tetap sama. Berarti ini KP-nya itu adalah P dari si AB dibagi P dari si A dikali P dari si B kuadrat gitu. Rumusnya tetap sama, yaitu produk dibagi dengan reaksi gitu. Hanya saja yang membedakan itu adalah kalau untuk KC yang dimasukkannya itu hanya konsentrasinya saja. Tapi kalau untuk KP ya dia harus dicari dulu tekanannya masing-masing dari si reaksinya itu. Misalkan tadi A ditambah B menghasilkan AB2 gitu. Maka kalian harus cari dulu kesetimbangan parsial di A-nya itu berapa, di B-nya berapa, sama di AB-nya berapa. Nah, nanti kalian masukin ke rumus yang produk dibagi dengan reaktan gitu. Bentar. Ya, karena si ini itu kalau harus apa ya, intinya itu harus nggak boleh, kalau unsur ini kan unsur bebas, artinya unsur bebas itu hanya dia itu satu aja gitu ya, maka dia itu harus ada temennya gitu. Nggak tahu sih, kalau nggak tahu kenapa, pokoknya dia itu, kalian kalau menyetarakan itu dalam reaksi itu nggak boleh satu unsur gini, yaitu harus ada temennya gitu, H2, O2, N2, Cl2 gitu. Nggak boleh Cl aja, nggak boleh H aja, intinya seperti itu gitu. Nah, itu ya, kita masukkan, lanjut lagi ke apa, ke soal tadi sudah diketahui, ketahui ya, berarti tadi kan rumusnya itu kan 2NH3 menghasilkan apa gitu, N2 ditambah berapa sih, 3H2 ini kan. Nah, di mana dia itu mempunyai derajat disosiasinya itu 0,4 alfanya itu. Gitu. Nah, sebentar. Terus katanya si amonianya itu ada 5 mol dalam 3 liter. Nah, ingat tadi aku bilang kalau dalam perhitungan KC maupun KP, KC itu kan harus yang dilibatkan itu molnya. Nah, si KP juga sama, harus dicari dulu setiap mol dari si ini itu berapa. Cuma bedanya ketika nanti ketemu si molnya, maka harus dicari lagi si kesetimbangan parsial dari masing-masing si ininya. Cuma kita juga harus mencari dulu mol si ini berapa, sama mol ini berapa. Nah, ingat kemarin waktu dulu aku pernah bilang,
Nah, dalam suatu reaksi itu pasti yang mula-mula itu ada, yang pertama itu adalah mula-mula, kemudian setelah mula-mula dia itu berlangsung reaksi. Nah, setelah terjadi reaksi maka dia akan menghasilkan sisa, atau dia itu sudah mencapai titik setimbang gitu. Udah segitu gitu artinya. Nah, tadi katanya mula-mula untuk si NH3 itu adalah 5 mol. 5 mol seperti itu. Nah, gini. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, ini reaksi sama sisanya itu berapa dari sini di sini? Sementara kan yang diketahui itu hanya si ini aja, yang mula-mulanya aja. Hanya ada 5 mol gitu. Apa eh, clue-nya itu cuma ada satu, yaitu 5 mol itu. Nah, kalian harus jeli juga. Di situ sudah diketahui derajat disosiasi. Nah, ini nih, derajat disosiasi. Sekarang saya mau tanya, rumus untuk menentukan derajat disosiasi itu apa? Ayo, apa? Derajat disosiasi kan udah belajar kesetimbangan, belum kalian? Pakai itu aja, chat aja nggak apa-apa. Apa, ayo? Rumus disosiasi. Rumus itu ada dari apa aja mol mula-mula dibagi dengan mol yang bereaksi. Itu dari siapa itu? Dari apa aja? Kalau yang nasipa mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Nah, jawabannya benar dari nasipa. Jadi untuk derajat disosiasi atau alfa itu rumusnya mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Nah, lihat nih. Berarti ini kita bisa manfaatkan rumus ini. Berarti kita tinggal masukkan, tadi alfanya udah ketemu 0,4. Berarti simpan di sini 0,4. Kemudian mau reaksinya itu belum ada. Itu yang akan kita cari gitu. Berarti misalkan di sini tuh X. Karena kalau biar nggak capek nulis aja gitu, dibagi mau mula-mulanya udah ada ini 5. Simpan di sini 5. Nah, berarti kan udah ketahuan bahwa X-nya itu adalah 0,4 dikali 5 gitu. 0,4 kali 5 berapa? Berapa, yo? 2, Kak. Ya, 2. Berarti simpan di sini 2 mol. Nah, udah ketahuan kan ini sisanya berapa? 3 mol gitu. Nah, kalau yang ini udah ketahuan, ini juga pasti akan ketahuan. Gunakan hukum apa? Hukum perbandingan. Di mana untuk mencari si N ini berarti koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Berarti ini 1/2 dikali 2. Gitu. Ya enggak? Berarti ini 1 mol. Berarti ini 1 mol. Turunin aja ke bawah, berarti ini juga 1 mol. Ini berarti ini 3/2 dikali 2. Ini coret, berarti ini 3 mol. Berarti turun juga ke bawah, berarti ini 3 mol. Nah, gini, coba ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut? Pelan-pelan aja dulu, nggak apa-apa. Paham ya? Sekarang kita tinggal masukin aja untuk menentukan si KP-nya gitu. Gimana nih? Sini ya. Nah, berarti KP itu kan rumusnya dari persamaan itu berarti N2 maaf PN2 dikali dengan PH2 pangkat 3 karena itu koefisiennya 3. Jadi kalian pangkatkan dengan koefisiennya gitu ya. Dibagi dengan PNH3 pangkat 2 gini. Masih ingat ya untuk menentukan rumus KP rumus kesetimbangan di mana dia itu si
si unsur atau si senyawanya itu dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing gitu. Karena si N2 itu ada 1, ya pangkat 1. Si H2-nya itu kan koefisiennya 3, pangkat 3 gitu. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan juga ada lagi, bahwa kita harus menentukan dulu P-nya atau si tekanan parsial pada masing-masing unsur. Karena tadi kita hanya menentukan molnya aja. Nah, jadi gini, kalau KC mak yang dimasukkannya itu yang ini, nah kalau menentukan KC kalian tinggal masukkan aja yang ini, yang 3 mol, 1 mol, sama ini 3 mol. Tapi untuk KP atau kesetimbangan parsial, kita harus mencari dulu P dari N2 berapa, P dari H2 berapa gitu. Nah, rumusnya apa untuk menentukan P dari masing-masing P dari masing-masing komponen. Rumusnya apa? Untuk menentukan P dari si ini, apa tuh rumusnya? Ayo, apa? Sisa N total dikali P total. Sisa dibagi N total. P itu adalah sisa dibagi N sisa dikali N total, dibagi N total, dikali P total gini ya. Ya benar. Jadi adalah ini. Mol sisa dibagi M total dikali P total. Nah, jadi ini mol sisanya itu yang ini, mol totalnya yang mana Kak? Mol totalnya kalian jumlahin aja 3 tambah 1 tambah 3 ini. Jadi di situ yang dimaksud dengan mol totalnya, mol N totalnya itu ya N sisa, tapi kalian jumlahin semuanya. Berarti 3 tambah 1 tambah 3 berarti 7. Berarti N N totalnya itu N total sama dengan 7 mol. Milimol ya mol. Gini. Nah, kalau udah ketahuan ini ya kalian tinggal masukin. Misalkan kalian yang pertama ingin menentukan tekanan parsial pada N2, berarti PN2 sama dengan N2 tadi sisanya berapa? N2 itu sisanya itu adalah 1, berarti 1/7 dikali 3,5. Gini. Sama dengan titik-titik-titik berapa. Kemudian yang apa lagi itu teh? H2, berarti pH2 sama dengan 3 mol per 7 dikali 3,5. Gitu, itu mah gampang sebenarnya. Kemudian yang PNH3, berarti sama 3/7 dikali 3,5. Coba kalian hitung 1/7 kali 3,5 berapa? 0,5. Terus yang lainnya berapa? 1,5. Ya, benar. Nah, ini udah kalau ketemu tekanan parsial pada masing-masing gas, kalian tinggal masukkan ke rumus yang ini, yang KP ini. Yang KP ini. Gasan ya? Berarti masukkan tadi P dari si N2 itu 0,5, berarti 0,5 dikali 1,5 pangkat 3 dibagi 1,5 pangkat 2. Nah, ini kan sama-sama angkanya, ini 1,5, ini 1,5. Hanya saja ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 2. Ingat persamaan, bukan persamaan, rumus eksponensial. Rumus eksponensial kan kalau ada A dibagi M per A bagi M per A pangkat N sama dengan A M min N. Berarti ini kalian tinggal kurangkan 1,5 pangkat 3 per 1,5 pangkat 2 sama dengan 1,5 pangkat 3 min 2, berarti 1,5 pangkat 1 gitu. Ya, itu. Berarti ini kalian tinggal masukkan. Berarti ini hasilnya itu adalah 0,5 dikali 1,5 berapa? Gitu. Berapa hasilnya? Tiga per 4, Kak. 0,75. Ya, 0, sini. 0,75 atau 3/4.
Sok, pahami dulu. Kalau ada yang mau tanyain nggak apa-apa, sok. Ya, 0,75 benar. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Itu ada yang nanya dulu ya, bentar. Apa papan tulisnya dijauhin mau di oh ya. Ini laptopnya mungkin yang dijauhin karena papan tulisnya kan nempel. Nah, nih. Ini udah belum? Oke. Gimana? Ada yang mau dari soal nomor 1 yang tadi? Ini aduh cuma 2. Gimana? Ada yang hello? Cek cek cek. Gimana? Nah, ini berarti jawabannya adalah apa? C. Ini. Oke, yang lainnya dari siapa? Ini Kirana udah paham, alhamdulillah. Yang lainnya gimana? Paham, Pak. Paham, Kak. Paham? Kalau paham, kalian kerjain nomor 2. Mau gak itu nomor 2 ya? 5 menit bisa nggak? Faisal, ya ada Faisal. Faisal kemarin hadir ya? Faisal. Gimana? Nomor 2 mau dikerjain? KB apakah? KB itu konsentrasi basanya. KB itu mana biasa? Ini konsentrasi si basa. Kalau Ka konsentrasi si asam itu biasanya sudah ada tetapannya. KB-nya itu biasa 10 pangkat 5. Ka-nya juga biasanya segitu. Gitu. Konsentrasi tetapan gitu, tetapan kayaknya. Tetapan basa. Kalau Ka tetapan asam gitu. Kamu Bisa nanya. dikerjain? Mau nanya, Kak. Boleh. PKB sama PUH itu sama, Kak? Apa? Gimana? PKB sama PUH itu sama? Atau beda? PKB sama POK, PUH. POH, PKB. Enggak, kalau kan kalau POH itu kayaknya kalau nggak salah itu beda. Kalau POH itu ini itu untuk menentukan nanti si basanya gitu. Jadi misalkan kan kalau kalau asam itu kan tinggal pH, kalau asam itu kan tinggal masukkan misalkan pH-nya itu misalkan adalah min log dari si H+. Kalau asam itu kan gini. Nah, kalau si basa itu harus dicari dulu POH-nya. POH-nya itu rumusnya itu adalah kalau nggak 14 dikurangi log OH min gitu. Iya kalau nggak salah gini. Beda antara POH sama PKB. Beda kayaknya ya. Kalau nggak salah. Maaf ya. Saya juga udah Ya, nggak Farid, terlalu beda. belajar. Beda. Iya, beda ya kan Noel. Makasih, Kak. Ya, mau dikerjain dulu gak ini? Nih, aku kasih clue rumus PKB.
PKB itu rumusnya di sini ya, PKB sama dengan minus logaritma apa ini teh? KB minus logaritma KB. Nih rumusnya. PKB sama dengan minus logaritma KB. Tuh, kasih tuh clue. Sok 5 menit. Ada yang nanya lagi? Ya, nomor 2 benar. PKB-nya 6. Ya. Terus kata lagi. Ya, nomor 1 2 ya. 1 2 3 benar. 03 caranya gimana? 03. 03 itu ya kalian itu tentuin pH. pH itu kan rumusnya itu gimana? pH itu rumusnya 14 dikurangi pOH. Nah itu 14 dikurangi pOH. Kalian cari dulu pOH. Ini cari pOH. Ini itu kalian harus tahu dulu dia itu bahasanya itu bahasa apa. Bahasanya itu kan di sini nih. Tadi ada yang jawab tuh kalau kalian lihat di chatnya kata Faisal 1 2 3 benar. Berarti secara otomatis si ALOH3 ini adalah bahasa lemah. Nah, kalian cari dulu rumus bahasa lemah itu untuk menentukan rumus bahasa lemah itu pH bahasa lemah itu apa. Nah, nanti ketemu gitu apa pH-nya itu. Ini berarti gunakan rumus yang bahasa lemah, BASLEM gitu. Nanti aku jelasin di itu papan tulis. 4 salah dari Dika. Oke, saya tampung. Mau dijelasin langsung? Nah, itu tuh sama Faisal ada tuh. Cari dulu konsentrasinya katanya. Ya, A23 benar. Nomor 4 gimana nomor 4 tuh? Derajat disosiasi. Ding, 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 ding. Nomor 4 salah dari apa aja? Iya, banyak rumus kimia itu banyak. Rumus asam basa itu banyak. Tapi dasarnya tetap stoikiometri gitu. Nah, kita bahas ya. Tadi katanya jika diketahui larutan basa ALOH3, jadi ada basa ALOH3 kali. Nah, dengan konsentrasinya itu 0,01. Ini dengan konsentrasi 0,01 M besar, berarti molaritas. Kalau M kecil, molalitas. Nah, dengan harga KB, ini harga KB-nya itu 10 pangkat minus 5. Maka pernyataan yang sesuai dengan larutan ALOH3 adalah yang satu ALOH3 merupakan basa lemah. Ini pernyataannya benar. Berarti pegangannya itu si ALOH3 itu basa lemah. Nah, ALOH3 basa lemah. Kemudian katanya
Itu Faisal 1%. Oke. Katanya lagi adalah harga PKB yaitu sama dengan 6. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa untuk harga PKB itu rumusnya minus logaritma dari si KB. Nah, gini berarti. Oh, si ininya itu 10 pangkat 6. Di situ kan harga rumusnya itu PKB itu minus logaritma dari KB. Berarti minus logaritma dari 10 pangkat min 6. Nah, cara untuk seperti ini itu adalah si 6 itu majuin ke depan. Berarti ini sama dengan 6. Ini tuh 6 karena logaritma 10 kan 1. Ini kan logaritma 10 kan 1. Kan logaritma 10. Logaritma 10 itu kan sama dengan 1. Ini majuin ke depan berarti ya 6 gitu. Karena ini logaritma 10-nya itu 1 gitu. Berarti 6 dikali 1 ya 6 gitu. Berarti PKB-nya benar 6. Nah, selanjutnya adalah POH. pH yang terjadi pada urutan AlO3 sebesar 10. Nah, tadi katanya si AlOH3 itu adalah basa lemah. Ini itu basa lemah. Nah, sekarang kita cari aja rumus dari untuk menentukan basa lemah itu apa. Rumusnya itu adalah, ingat kalau setiap basa itu, dia itu harus dicari dulu pOH-nya sebelum mencari pH. Kan kalau asam itu kan kalau sudah menentukan si OH si H plusnya, si H plus ini ya udah tinggal berarti pH-nya itu sama dengan min logaritma H plus gitu. Tapi kalau untuk basa sebelum menentukan OH min dia itu harus ke pOH dulu gitu. Baru nanti rumusnya itu dimasukkan lagi gitu. Nah, ini karena untuk basa berarti kita gunakan dulu rumus basa untuk menentukan pOH itu apakah untuk menentukan pOH-nya sama dengan akar dari KB dikali M. Masukkan KB-nya itu tadi 10 pangkat min 6, M-nya itu 0,01. 0,001. Masukkan lagi. Berarti 10 pangkat min 6 dikali ini lihat 0,01 dia itu di belakang angkanya itu ada di belakang koma itu ada 2 angka. Berarti ini artinya 10 pangkat min 2 gitu. 10 pangkat min 2. Berarti ini akar dari 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 2 ya kalian tinggal jumlahin aja yang atasnya. Min 6 tambah min 2 berapa? Jadi nambahan kan ibarat kalian punya hutang 6 terus kalian nambah lagi hutangnya 2 jadi nambahan hutangnya. Berarti ini 10 pangkat min 8. Akar dari 10 pangkat min 8 berapa Kak? Ingat kalau akar itu di sininya itu ada 2 nih. Di situ suka ada 2. Nah, di situ suka ada angka 2. Berarti 2 akar 10 pangkat min 8 itu sama dengan 10 pangkat min 8 per 2 gitu. Karena kan rumus akar itu misalkan akar A pangkat M di sini itu N. Ini artinya kan A pangkat M per N gitu. Itu ya, berarti ini pOH-nya itu adalah 10 pangkat min 8 per 2 atau sama dengan 10 pangkat min 4 gitu. Pangkat min 4. Nah, sekarang kita cari pH-nya. Di mana ya? Di sini lagi lah. Itu ada cat dulu. Banyak. 4 harusnya 0,01% orang yang tadi ya. Itu. Nah, gimana ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut? Banyak. Rumus asam. Yang mana Kirana? Yang mana? Yang mana? 0,001 yang mana? KB dikali M.
KB-nya itu kan 10 pangkat min 6. Terus ininya kan si molaritasnya itu kan 0,01. Ini kan kalau di kepangkatin kan jadi 10 pangkat min 2. Kalian tambahin aja 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 2 kan tinggal ditambahin aja yang atasnya. Berarti kan min 8. Nah, ingat kalau dalam akar itu di sini itu biasanya itu sudah suka ada angka 2. Berarti kalau kalian dikeluarin dari akarnya, jadi berarti 10 pangkat min 8 per 2 atau 10 pangkat min 4 gitu. Gimana? Oh ya, oke. Yang lainnya gimana? Itu baru ke POH. Nah, oh SS dulu. Nah, SS dulu. Alhamdulillah. Bentar. Oke. Oh iya, ini itu tadi bukan POH dulu, OH min dulu. OH min. Nah, ini OH min ya. Nah, udah gini, kalau udah catatan tadi kata Atu bilang kalau untuk menentukan pH dari si basa itu nggak ujuk-ujuk pH sama dengan min log OH min, tapi harus bisa dulu POH-nya. Nah, berarti ini POH itu rumusnya sama dengan min logaritma dari si OH min itu sendiri. Berarti min logaritma tadi OH minnya udah ketemu 10 pangkat min 4, berarti min logaritma 10 pangkat min 4. Berarti POH-nya ininya ke depanin sama dengan 4 gitu. Karena log 10 1 gitu. Berarti POH-nya 4. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi POH. Berarti ini sama dengan 14 dikurangi 4 sama dengan 10 gitu. Berarti pH-nya itu sama dengan 10. Tadi di soal untuk pernyataan nomor C katanya pH yang terjadi pada larutan AlOH 3 sekali sebesar 10. Berarti pernyataan itu benar. Ya. Nah, itu sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 itu tadi katanya harga derajat ionisasi adalah 10%. Nah, sekarang kita akan membuktikan harga derajat dari si ionisasinya itu berapa. Nah, ini hapus lagi kalkulator ditulis. Harga derajat ya. Derajat ionisasi itu adalah alfa sama dengan apa? Yang tadi, yang apa? Yang tadi. Ini kan untuk pernyataan nomor 4. Nomor 4 itu tadi kan soalnya itu satu soal, tapi itu ada poin-poinnya 1, 2, 3, 4. Nah, kan diminta itu adalah untuk mencari kebenarannya dari si pernyataan tersebut gitu. Iya. Akar KB per M. Akar KB per M. Kalian tinggal masukin aja berarti KB-nya tadi berapa? 10 pangkat min 6. M-nya 0,01. Berarti akar dari 10 pangkat min 6 0,01 itu kan sama juga dengan 10 pangkat min 2. Berarti ini akar dari 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2 jadi berapa? Berapa? 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Ini kalian keluarin. Berarti sama dengan 10 pangkat min 2. Iya enggak? 10 pangkat min 2 ya. Karena kan di sini ingat ada angka 2. Kalau kalian keluarin berarti si 4 ini dibagi 2 gitu. Berarti
10 pangkat min 2 itu artinya kan 0,01. Nah, 0,01. Kalau untuk derajat ionisasi kan itu harus dalam bentuk persen. Nah, kalian tinggal kalikan aja 100%. Kalikan 100%, berarti 0,01 dikali 100% berapa? Berapa? Ya, 1%. Nah, 1% gitu. Berarti jawaban dari nomor 4 itu salah. Karena harusnya derajat disosiasi itu 10%. Nah, ini. Berarti ini benar, ini benar, ini benar, ini salah. Nah, ini. Jadi kita masih di nomor itu. Bentar. Ada berapa soal lagi ini tuh? Nah, ini terakhir aja soal dari saya. Tapi kalian harus kerjain dulu. Coba kerjain yang ini nih, yang nomor 31. Tapi kalian harus kerjain dulu yang ini. 5 menit ya. Sok, coba. Ini sama kayak yang tadi. Yang si PCL yang kesetimbangan. Coba kalian ini terakhir di soal terakhir dari saya. Coba kalian kerjain lagi. Soal terakhir karena udah keburu waktunya. Nanti kan kita harus ngobrol santai gitu sebagai penutup. Jadi ini yang nomor 31. Sok. Saya kasih waktu 5 menit. Gampang kok itu. Cari derajat disosiasi berarti mau bereaksi dibagi mau mula-mula. Susah kan? Susah ini. Penyelesaiannya panjang. Gimana ini pada siap belum nomor itu nomor 31? Pada mau nggak? Yuk, gimana? Coba dong on mic. KP-nya itu berapa di sini ya? KP-nya itu KP-nya KP-nya KP itu 4/15. Nah, ini KP-nya. Maaf kurang lengkap ya. Itu KP-nya 4 jam lumayan nih. Ini pakai rumus persamaan kuadrat juga penyelesaiannya. Tapi kalau kalian ada ide atau kreatif kalian ya udah apa-apa. Yang gram-gram udah lupa. Oke, berusaha dulu. Ini sama kayak soal nomor 1 tadi. Dari Acil jawabannya 60%. Kurang memuaskan. Kurang. Sedikit lagi. Kurang. Bukan E. C, bukan C.
Ya bener cek, ya bener cek, ya bener cek, ya bener cek, bener cek. Tapi gimana caranya? Gimana coba caranya? Wah, cepet sekali. Gimana caranya coba dari siapa tadi yang jawab C itu dari Faisal sama Acil. Gimana caranya? Boleh on mic juga Faisal, Acil atau Acil. Panjang banget, Kak. Apa? Panjang. Tapi udah dihitung. Udah. Oh, oke. Kalau Diuraikan dari dulu kan, Kak? ya diuraikan dulu. Diuraikan dulu. P-nya dari masing-masing dari PCL 5, dari PCL 3, dari CL 2 gitu-gitu, Kak. Dipakai permisalan ribet ribet jelasinnya, Kak. Ya. Iya. Udah sama saya aja berarti. Bentar. Ini soal penutup dari saya. Katanya soalnya adalah pada suhu dan volume tetap 1 mol PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Ya, katanya PCl5 terurai menjadi PCl3 ditambah Cl2. Katanya terurai menjadi seperti ini. Nah, ingat kalian dalam suatu persamaan reaksi yang perlu diperhatikan itu adalah apa kesetimbangan bukan kesetimbangan, jadi dia itu udah setara apa belum gitu intinya. Kita lihat di sini P-nya ada 1, di sini 1, di sini Cl-nya 5, di sini Cl-nya juga 5, berarti ini udah setara gitu ya. Nah ini udah kita boleh udah kita boleh jalankan atau kita udah boleh kita perhitungkan. Nah, sama seperti biasa kalian buat dulu mula-mula setimbang. Nah, seperti ini. Kalian buat dulu seperti itu. Nah, tadi katanya jika tetapan itu 4/15 dan setelah tercapai Oke guys, mungkin tutornya lagi ada gangguan jaringan, kita tunggu sebentar ya.
nggak dihuni oleh apa oleh suatu umat manusia atau makhluk hidup gitu ya. Nah, nanti ada analisisnya juga tidak dihitung manual. Itu menggunakan aplikasi juga atau software juga, itu ada yang disebut dengan SAP, SAP atau ETAB. Banyak lagi sebenarnya, tapi yang familiar itu ada SAP sama ETAB. Kalau ETAB itu lebih ke perencanaan analisis gedung, kalau SAP itu perencanaan analisis jembatan dan gedung juga, tapi khususnya itu tentang jembatan. Jadi kalian jangan takut. Siap stres. Jangan takut. Saya nggak bisa gambar, Kak. Itu bukan jadi permasalahan karena nanti ya kayak gini gambarnya gitu, pakai laptop, pakai komputer gitu. Di sini ada ini itu disebut dinding. Nah, yang ini itu nih, yang ini itu dinding. Yang itu dinding, terus yang ini itu kolom, terus ini itu nanti kalian harus ngitung kolom dari suatu bangunan itu berapa meter gitu. Kemudian ini ada, nah ini disebut dengan kasur. Ini bukan kasur. Kalau namanya itu apa ya? Ya kasurnya gitu. Terus ya gitu aja gitu. Nah gitu jadinya enggak pokoknya enggak pakai gambar-gambar tangan gitu. Kalau itu mah nanti buat basic aja pas kalian kuliah, itu biasanya kalian temui di semester 1 gitu. Karena sekarang sudah canggih, apa-apa pakai software, apa-apa pakai aplikasi itu. Nah, jatuhnya kayak arsitek, Kak. Ya, jadi antara arsitek sama sipil itu dia itu saling berkaitan. Hanya saja yang membedakan kalau arsitek itu emang lebih ke perencanaan desainnya. Jadi misalkan mau ya kayak gini nih. Nah, kayak gini ya gitu. Tapi kenapa kita sebagai seorang engineering sipil itu harus bisa juga gambar gini? Karena supaya kita itu bisa membaca apa yang digambar arsitek itu, apa yang dimau oleh si arsitek itu. Nanti ketika kita bisa membaca, oh desainnya itu seperti ini. Jadi kita itu punya gambaran bahwa si panjang ininya itu berapa sekian meter, ini sekian meter gitu. Makanya kita juga wajib gitu mempelajari ilmu gambar ini gitu. Gimana? Ya, harus pintar analisis gitu. Nanti ada analisisnya, analisis itu ada mata kuliahnya juga. Jadi kalau di kuliahan itu ya kita itu mau tidak mau gitu harus ngitung manual. Itu biasanya itu sampai beberapa lembar gitu, cuma satu soal aja. Kalau kalian mau tahu ya, untuk analisis suatu konstruksi dikatakan dia itu boleh layak huni itu ketika dia itu menghasilkan sebuah gaya dalam gayanya itu dia itu harus nol gitu. Bayangin ya kalian hitung panjang-panjang cuma dapetin nilai nol gitu. Itu cuma dapetin nilai nol. Padahal cuma nol kan itu bisa berlembar-lembar gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi gak? Kalau itu jurusan saya gitu. Barangkali kalian minat ke jurusan saya, kayak jurusan seperti saya gitu. Baru buah pir. Udah kena mental. Nggak kena mental kok, cuma emang gadang terus, siapin aja paracetamol itu tuh. Siapin aja paracetamol gitu. Tadi siapa sih yang mau ini teh? Acil mau ya? Pengen ke jurusan matematika, mau malah salah. Enggak, itu ada benar. Oh, Acil. Takut botak. Enggak botak, cuma nanti emang enggak, insya Allah kalian gampang kok. Jadi kalian itu harus melihat dulu di prospek. Nah, sekarang kita masuk ke prospek ya, kita ke gambaran-gambaran aja karena kita udah nggak bahas soal gitu. Untuk prospek kerja teknik sipil itu luas. Dia itu jadi ketika kalian itu belajar tentang analisis itu, tapi enggak gitu. Nanti kalian dalam teknik sipil itu ada berhubungan dengan ekonominya. Jadi kalian nanti enggak ngebayangin kalau kerjaan teknik sipil itu pasti ngaduk semen, itu enggak, itu bukan teknik sipil, itu tukang, itu namanya tukangnya gitu, bukan teknik sipil. Kok ngaduk semen sih? Ngaduk semen itu ngaduk tanah pernah.
Tapi nanti pas di kuliah emang iya belajar ngaduk semen untuk menghasilkan suatu bahan bangunan yaitu beton. Nah, itu betonnya itu bisa buat jalan, bisa buat fondasi gitu. Tapi iya memang belajar nanti ngaduk beton pas kuliah. Tapi kalau nanti pas di ke lapangannya ya seorang insinyur sipil masa ngaduk beton sih, tapi ya emang nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi pokoknya senang kok di teknik sipil itu, meskipun banyak tugas tapi jalani aja nggak apa-apa gitu. Fokus, yang penting mah kalau di anak teknik itu harus fokus gitu. Karena kalau teknik itu beda sama jurusan yang lain. Kalau 12 tahun sekolah prospek ngaduk beton. Iya, 12 tahun sekolah maksudnya gimana nih? Kuliah itu 4 tahun. Ya, itu juga kita kalau yang 4 tahun. Tapi emang rumor-rumor kalau teknik itu biasanya itu sampai 5 tahun, 6 tahun. Oh iya, SD sampai SMP nanti ujung-ujungnya ngaduk beton. Enggak, kok kalau jurusan lain juga sama kayak jurusan teknik lingkungan, informatika gitu. Sama mempunyai kesusahan masing-masing, kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Cuma tergantung ke kitanya. Kita nyamannya itu di bidang apa gitu. Percuma kalau kita nyaman di bidang mau ke matematika murni, tapi misalkan orang tua maksain kita buat ke kedokteran, itu kan nggak akan nyambung gitu. Nanti setahun 2 tahun keluar lagi, ngilu lagi SBMPTN, hayo we ngilu SBMPTN dulu sih. Begini. Lebih dipilih. Coba itu. Coba saya mau tanya, kalau Anissa Febrianti mau kemana tuh? Mau jurusan apa? Di chat juga nggak apa-apa. Satu-satu ya, Anissa Febrianti. Rit, Oh ya? ini udah siap ngajarnya kan? Sorry tadi aku sekalian nugas jadi kurang merhatiin. Sebenarnya aku udah nyiapin Jamboard sih kalau misalnya mau Oh ya, cerita-cerita gitu. Boleh ya aku share ya? oh ya boleh sok, bentar. Ya. Ayo guys, diklik linknya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan kan ya? Amin udah Kak. Oke, jadi boleh dong nih, karena ini SWU terakhir kita, drop first impression kalian sama kami gimana yuk? Pas SWU kimia pertama kali, kalau nggak salah sama Kak Ridwan juga sih. Gimana nih? Iya sama aku. Gimana nih coba? Boleh di-spill? Jujur aja guys, ini jadi bahan evaluasi juga sih ke depannya. Iya, so kalian buka-bukaan aja karena nggak tahu kan itu punya siapa gitu. Anonim kok nggak bakal tahu juga. Iya, nggak apa-apa. Ini buat khususnya sama saya sama Kak Noel gitu. Ketika kami nanti bisa menjadi mentor atau tutor lagi, jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Oh kekurangannya di sini gitu. Jadi nggak apa-apa sob. Yes, betul banget. Ya guys. Asik. Yo yang lain. Teres nggak nih? Tapi benar-benar asik sih. Kakak yang mana nih? Kak Ridwan? Kamu Tia? Kamu Tia ada di sini nggak sih? Kamu Tia ada di sini kan Noel? Tadi ada sih, cuman kayaknya udah keluar, nggak tahu deh. Nggak bisa lihat apanya. Kamu Tia kayaknya katanya lagi rapat juga. Hmm. Oke, nih nggak ada yang mau lanjut guys. Mungkin boleh ke slide yang kedua Yo aja. yang lainnya yo. Oke nih,
pesan buat kami para mentor dan tutor kimia apa nih dari kalian? Boleh nih dari kesalahan-kesalahan atau mungkin eh, dari ya terserah kalian lah mau gimana sarannya sama kami. Boleh guys. Sebenarnya ini ada 4 slide aku siapin. Nah, langsung ke sini aja kali ya biar lebih seru. Spill jurusan dan perguruan tinggi impian kalian. Yuk, yuk, yuk. Slide 3 guys. Buah pir itu sapira bukan? Buah pir atau siapa itu? Oh iya sapira ya. Oh bukan ya. Apa itu kedokteran UNS, amin, semoga lolos ya. Oh adiknya. Oh kamu tuh adiknya Sapira. FKUGM. FKUGM, Rame wih banget ya mantap, amin mau amin kedokteran amin. masih. Itu Kak Sapira. Oh. Yang lain Ini gimana kayaknya tuh? yang mau teknik-teknik rame nih. Nggak ada yang mau FKUGM. apa? Nggak ada yang mau nulisin gitu. Yo yang teknik nih. Ini tadi siapa? Acil katanya mau ke teknik. Tulis aja yo. Teknik sipil itu. Yang nambah guys. Apa nih? Asik banget kece. Walau awalnya Kak Ridwan sering ada gangguan jaringan. Tapi tetap kece. Intinya asik sih bisa sampai jam 10 kali lebih. Kalau metrik asik. Kak Kasih. Ridwan. Ya emang ini daerah Cianjur itu agak-agak gimana ya? Agak sentimen terhadap saya mungkin. Tapi tetap ada yang nungguin loh Kak. Ini Iya, daya tarik Kak Ridwan ini besar juga nih. iya. Masih banyak yang nungguin. Teknik geologi. Salah guys di yang ketiga. Iya, teknik geologi berarti teknik geologi itu tanah ya kalau nggak salah. Geografi gitu Kak. Oh iya ini Oh, jurusannya sebenarnya mirip-mirip. Enggak sih, enggak mirip. Dekat sama jurusan aku. Ada yang tahu nggak jurusan aku apa? PI, iya nggak? Kenapa? PI, Teknik informatika. iya. Enggak. TI, elektro. Enggak, enggak beda loh. Agak jauh sama teknik geologi. Pokoknya yang dekat-dekat gitu. Yang Apa ya? bisa, yang tahu aku kasih apa ya? OVO. Pertambangan gitu. Eh, Faisal. Faisal ini stalker atau Ih, mantap tanggal cenayang atau pertambangan. gimana? Bener Setahu bukan aku yang mirip pertambangan? teknik geologi itu pertambangan, Kak. Oh iya bisa juga sih. Cuman Oh iya ya, saya nggak kurang tahu. tepat, sedikit kurang tepat. Geodesi. Terima kasih Kak Ridwan udah ngajarin saya. Ya, sama-sama kembali. Terima kasih juga udah mau ikutan sampai akhir. Jadi guys, udah aku spill aja kayaknya nggak ada yang tahu juga. Sebenarnya pas sih Faisal. Cuman aku tuh kan sekarang baru semester 1 di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Jadi kalau misalnya di ITB itu sistemnya di semester 1 sama semester 2 mahasiswa baru itu ditempatin di fakultas. Kan beda tuh fakultas sama jurusan. Jadi fakultas itu kan terdiri dari beberapa jurusan. Nah, di semester 1 sama 2 itu kami ditempatin di apa? Di fakultas belum masuk jurusan. Jadi nanti di semester 3-nya baru masuk jurusan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di tahun pertama ada namanya program tahap persiapan bersama. Jadi kayak kurang lebih itu gimana ya? Kayak nguatin dasar-dasar matematika, fisika, sama kimianya. Jadi kayak mau disamaratain gitu loh pengetahuannya tentang matematika, fisika, kimia. Jadi biar apa? Biar satu konsep gitu. Baru nanti masuk ke semester 3 baru masuk jurusannya. Dan masuk jurusannya itu adu IP guys. Jadi
IP semester 1 sama semester 2 diadu. Dan tiap fakultas itu kayak ada jurusan impiannya gitu. Jadi itu deh. Ya, Kak. Iya, betul. Amin. PPB. Semoga ya. Masih ngadain Zoom walaupun udah selesai. Kak Ridwan ini UASnya masih lama, guys. Bisa diteror kok juga. Siapa tahu, Kak, ayo buat Zoom, boleh banget. Statistik apa nih ya? Perguruan tingginya? Statistik itu di sini itu buah pir nih. Nih, buah pir. Kalau emang benar ini Emang buah pir itu Safira ya? Safira bukan? Iya sih. Tapi kayaknya iya, soalnya buah pir itu suka bawel. suka bawel di chat Bisa pasti gitu itu ya? Safira. Hai guys. Nah, bener kan? Nah, Benar. Pokoknya kalau bawel di chat, namanya ada pir-piran, pasti itu emang iya Safira. Udah kas pengalaman banget. ya, Le. Aduh. Lanjut. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke yang terakhir. Harusnya rame sini. Kalian boleh nanya tentang apa aja, tentang perguruan tinggi, tentang seleksi masuk, hubungan percintaan, Itu terserah deh skip apapun, pertanyaan yang hubungan random itu. juga bakal dilayani. Yo guys. Dari kolom chat juga bisa, dari Jamboard juga bisa. Bebas guys. Spill nilai UTBK-nya, Kak. Langsung jawab aja kali ya. BTW aku masuknya itu lewat jalur SNMPTN, jadi nggak ikut UTBK, guys. Kalau Kak Ridwan pernah ikut UTBK nggak? Oh iya, jadi gini, aku boleh cerita dulu nggak? Boleh, Kak. Boleh banget. Nah, jadi aku itu kan lulusan 2019, tapi aku itu gap year dulu. Sebenarnya itu gimana ya, niat kuliah itu memang ada tidak ada. Cuma aku tuh gap year, terus aku tuh kerja merantau dulu ke Kerawang gitu. Aku di Kerawang itu kerja di PT itu, di PT otomotif di daerah Kerawang. Aku dapat antara 6 bulanan gitu. Nah, itu pas bulan apa ya, Juli kalau nggak salah, Juli Agustus itu aku itu coba searching gitu ya, emang searching gitu tentang perkuliahan khususnya gitu ya. Maksudnya itu aku tuh searching perkuliahan, tapi dengan tanda kutip aku itu mau yang dapetin beasiswa gitu. Nah, adalah peluncuran tentang KIP kuliah. Itu KIP kuliah itu kalau nggak salah itu tahun pertama gitu. Tahun 2020 itu peluncuran KIP kuliah. Itu kalau nggak salah itu pengganti bidik misi kalau tahun lalu itu. Nah, tentang KIP kuliah, nah aku tuh belum mengenal tentang IG, tentang kayak gitu. Cuma aku tuh mengandalkan Facebook aja gitu, Facebook sama Google Internet aja. Aku searching itu tentang beasiswa KIP gitu ya. Nah, di situ itu muncul gitu nama universitas swasta, yaitu Universitas Winaya Mukti. Aku juga searching tentang SBMPTN gitu. Tentang SBMPTN. Tapi aku ikutan SBMPTN, cuma aku emang nggak lolos gitu ya, karena emang agak susah gitu ya nyesuaiin sama jam kerja, karena aku itu kerjanya itu kan emang kalau pabrik otomotif itu kan bukan kayak di office gitu ya. Jadi memang waktunya itu memang dari jam 6 sampai jam 2 siang gitu, kayak gitu. Jadi untuk nyesuaiin belajarnya juga emang agak susah ya, aku ngelepasin aja gitu ya SBMPTN. Aku di situ udah agak down gitu ya. Aku mau lanjut apa enggak, cuma aku itu daftar gitu ya. Ada dua universitas swasta. Tiga, aku itu tiga. Yang pertama itu beasiswa full dari
pendidikan fisika di Surabaya, aku udah keterima alhamdulillah tuh. Swasta juga itu. Terus aku tuh keterima lagi sama di kimia Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Keterima itu beasiswa tapi bukan KIP. Itu cuma beasiswa aja tanpa uang saku. Terus aku tuh ada lagi yang di Unwim yang ini. Aku coba daftar aja gitu, tapi aku nggak terlalu berharap tuh sama ini. Soalnya kalau beasiswa KIP itu udah emang agak susah gitu ya. Aku daftar terus ya gitu. Nah, pas hari pengumuman aku tuh alhamdulillah keterima lagi. Aku mikir-mikir, aku tuh memang nggak ada passion gitu ya di teknik sipil. Aku paling ya suka sama kerja lapangan gitu. Cuma gak tahu kenapa aku tuh sukanya itu kimia sama fisika gitu. Aku udah berharap banget gitu ya sama yang di pendidikan fisika. Cuma memang karena takdir Allah itu menuntun aku ke teknik sipil meskipun aku nggak suka gitu. Ya aku masuknya di teknik sipil di swasta di Unwim Bandung gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya meskipun swasta aku alhamdulillah bisa ngajuin KIP juga gitu. Kalau untuk SBMPTN aku gagal sih. Sedih juga sih, tapi nggak terlalu sedih sih, emang nggak terlalu ambis buat itu karena emang aku daya belajarnya emang kurang gitu kalau sambil bekerja karena aku kebanyakan lembur kalau kerja aku itu. Aku pulang jam 9 jam 5, jam 9 gitu. Jadi ya gini deh di Unwim. Tapi alhamdulillah aku masih sudah bersyukur gitu. Gak tahu kalau Sapira SBMPTN apa enggak? Tapi kalau teknik sipilnya tuh ada belajar kimia juga nggak sih, Rit? Nggak ada. Aku nggak Nggak ada. belajar kimia lagi. Keren Udah banget nggak sih, guys? Kak Ridwan nggak belajar kimia di teknik sipil, cuman ngajar kimia. Iya, aku udah 2 sampai pokoknya dari lulus sekolah nggak belajar kimia lagi. Nggak gitu, nggak. Cuma nggak tahu kenapa emang suka kimia gitu ya. Fisik dibanding fisika gitu, tapi nggak tahu sih emang suka kimia. Sama sih, guys, juga aku lebih suka kimia daripada fisika. Iya. Padahal sejatinya teknik itu fisikanya harus yang encer Kuat banget. ya. Fisika matematika tuh kalau teknik itu. Tapi nggak apa-apa sih Kak Ridwan. Yang penting kelebihannya adalah Kak Ridwan ini bisa kuliah dengan KIP. Ya, alhamdulillah sih. Ya selain itu ya memang. Tapi mau ngasih tahu aja sama kalian guys. Kalau misalnya kalian nanti seandainya udah keterima gitu ya di perguruan tinggi manapun, mungkin langkah berikutnya yang boleh kalian pertimbangkan adalah mencari beasiswa. Karena beasiswa itu sebanyak itu. Iya Banyak banget guys, jujur. Benar banyak banget. Kayak ya banyak banget sih. Kayak beasiswa dari pemerintah, BCA, dari bank-bank juga banyak gitu. PPA, terus pokoknya banyak. Apalagi kalau universitas negeri yang udah ternama gitu. Kayak katanya emang bener-bener banyak gitu. Karena gandengannya itu banyak gitu dari swasta maupun negeri gitu. Dan kalau misalnya beasiswa ini sebenarnya sih nggak mandang apa ya, nggak mandang perguruan tinggi mana. Yang penting kalian punya apa ya, punya daya gitu, kayak kalian punya misalnya beasiswa prestasi ya, kalian punya prestasi gitu, punya sertifikat prestasi, punya nilai yang bagus gitu-gitu. Iya itu sama. Tapi KIP berarti termasuk apa ya Kak? Termasuk beasiswa juga ya? Iya, beasiswa KIP, beasiswa pemerintah. Dulunya itu bidik misi kalau nggak salah. Oh iya, sekarang udah diubah jadi KIP. Dan kalau nggak salah, KIP itu udah ada apa nggak sih biaya hidup per bulannya dikasih? Ada ya. Nih, aku kasih penyemangat buat kalian. Kalian kalau mau masuk ke KIP ya, itu sekarang itu kenyamanannya itu memang benar-benar kenyamanan hakiki tahu. Bayangin aja ya, aku kasih bocoran. 1 orang anak KIP 1 semester itu dapat 8 juta untuk tahun kemarin sama yang sekarang. Nih, angkatan Noel kayaknya tuh. Itu untuk daerah Bandung, Jakarta itu 1 semesternya itu kurang lebih sampai 8 juta. Kalau angkatan aku 1 semesternya itu 4 juta gitu untuk biaya hidup. Bayangin gitu ya, itu 8 juta 1 semester itu bisa kenyang banget tuh. Tapi enggak buat jajan, itu perjalanan dengan sebaik mungkin.
buat keperluan kuliah seperti laptop kayak gitu, itu laptop paling penting. Oke, ya, pertanyaan lagi. Itu Di kan ada IPB UKT-nya dipukul rata ya Kak buat SN sama SB jadi 12 juta, buat mandiri 25 juta tapi udah oke guys, jadi mungkin mau kasih informasi. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi negeri itu kan sistemnya pakai UKT. Kalau kalau yang PTS pakai SKS per gimana sih Kak? Aku masih kurang tahu. Kalau misalnya PTN itu UKT atau uang kuliah tunggal yang dibayarnya itu per semester. ya Sebenarnya SNMPTN sama SBMPTN iya dipukul rata 12,5 juta. Cuman kalian boleh mengajukan beasiswa penurunan UKT. Nah, ini bahasa dari TB-nya juga memang beasiswa penurunan UKT, cuman bukan beasiswa yang kayak ngasih dana, terus ngasih dana sama kalian tiap bulannya, bukan gitu. Jadi beasiswa ini penurunan UKT dari 12,5 ke eh, ke bawahnya gitu. Dan sebenarnya itu disesuaikan lagi sih sama apanya kemampuan orang tuanya. Jadi kalau misalnya kalian ngajuin penurunan UKT, bisa diterima penurunannya, bisa juga enggak. Kayak ada teman aku yang ngajuin cuman enggak. Kemarin aku ngajuin kan karena kayak 12,5 juta itu terlalu berat lah ya kan satu semester. Dan buat mandiri itu tahun ini banget itu memang ada sistemnya itu langsung dapat jurusan. Padahal kayak tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada mandiri yang langsung dapat jurusan. Itulah istimewanya tahun ini, dan mungkin tahun depan juga mandiri langsung dapat jurusan gitu kan. Cuman mandiri sama sih 12,5 juta kalau nggak salah, cuman ada biaya kayak apa biaya pembangunannya gitu-gitu. Kalau misalnya SNMPTN sama yang SBMPTN itu nggak wajib. Cuman kalau mandiri kalau nggak salah wajib. Dan mandiri tetap bisa ngajuin penurunan UKT juga dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Terus aku mau ngasih apa ya penyemangat juga nih buat kalian. Kalau misalnya eh, kalian nanti dapat UKT per semester itu gede, kalian bisa cari beasiswa. Dan aku mau ngasih tahu berita bahagia menurut aku. Jadi aku tuh baru-baru ini keterima jadi wardi dari beasiswa unggulan Kemendikbudristek. Ada yang tahu nggak? Yang Ekida Rehan, tahu nggak sih? Kayak gitu-gitu. Itu kan mantap tuh. Tahu, Kak. beasiswa unggulan Kemendikbud. Jadi enaknya itu sama kayak KIP guys, rasa-rasanya kayak KIP juga kalau nggak salah. Kalau aku yang beasiswa unggulan ini, jadi UKT-nya dibayar sama pemerintah. Itu kan sama lah ya kan kayak KIP. Sama per bulannya itu kita bakal dikasih biaya hidup, dan nominalnya itu menurut aku lumayan gede sih, 1,4 juta. Dan per semester itu dapat uang buku 900.000. Jadi buat kalian misalnya kayak pengen ke UI, pengen ke UGM, pengen ke ITB, tapi kalian merasa terkendala di biaya, guys, please. Beasiswa itu banyak banget, jadi kalian harus jangan merasa kayak, paling juga nggak dapat beasiswa gitu. Beasiswa itu banyak banget, kalian bisa kerja dimanapun, kalian harus ya searching-searching sebanyak mungkin lah tentang beasiswa. Dan kalau yang beasiswa unggulan ini, itu nggak perlu ada tes-tes akademik, kalian cuma perlu buat kayak esai tentang kehidupan kalian gitu kan, kayak gimana lah sumbangsi kalian sama negara ini nanti, kayak ya gitu-gitulah. Terus masukin beberapa data diri dan langsung terus diproses, dan puji Tuhan aku keterima terus itu. Semangat guys. Buat kalian yang mau nanya-nanya boleh langsung WA ke aku aja ya. Ada kak WA-nya di grup. Aku capek sama Mantap cowok nih aku, kan ya. soalnya doi ceweknya banyak banget, sebel banget. Hah? Jadi apa sih? Itu bagian Kanwel tuh jagonya tuh. Pertanyaan dari aku capek sama tuh. Cowok kamu ceweknya banyak. Ya gimana tuh ceritanya? Kalau anak PNS bisa turun, Kak? Bisa, guys. Kalau nggak salah bisa sih. Tapi kayak kayak apa juga ya? Kayak nggak kurang kurang masuk di akal kalau misalnya anak PNS ngajuin penurunan. Tapi semua orang bisa
semuanya Ya. bisa ngajuin penurunan sih. Eh, Cuma kalau biasanya itu, misal kalau beasiswa, kalau yang KIP itu ya, itu ada patokannya. Yang lulusan orang tuanya lulusan S1 bisa mendaftar, cuma ada patokan dari si gaji orang tua. Misalkan gaji orang tuanya itu harus 4 juta ke bawah gitu, total gabungan bersih dari orang tuanya kayak gitu. PNS juga bisa, orang tua yang PNS juga, tapi beasiswa-beasiswanya itu yang bagaimana gitu. Nanti kan diteliti lagi, misalkan ada beasiswa yang diteliti langsung rumahnya kayak seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Betul. Dan iya, kemarin kalau misalnya ngajuin penurunan beasiswa UKT di ITB itu memang kayak di apa guys, kayak kemarin aku disuruh foto rumah, terus foto tagihan listrik. Jadi ya nggak bisa main-main gitu. Kalau misalnya memang kamu mampu, tapi kamu ngajuin beasiswa unggul, kamu ngajuin penurunan UKT kan agak apa ya, agak tanda tanya ini kenapa ngajuin. Pasti prestasinya cemerlang di SMA. Sebenarnya bukan yang cemerlang dapat prestasi lomba-lomba di mana gitu. Sebenarnya enggak, sama sekali enggak sih. Karena aku kemarin lampirin prestasi di SNMPTN. Kalau misalnya kalian tahu kan SNMPTN itu bisa apa ya? Bisa ngajuin bisa ngelampirin sertifikat prestasi. Dan itu aku cuman lampirin 2. Dan menurut aku itu nggak yang wow-wow kali. Memang sertifikatnya tingkat nasional sih, cuman ya nggak wow-wow kali. Dan pas eh, beasiswa unggulan, aku juga ngelampirin sertifikat prestasi yang aku lampirin pas SNMPTN. Dan itu cuma 2. Dan kalau kalau misalnya di beasiswa unggulan itu, nanti kita disuruh juga buat ngelampirin kayak sertifikat TOEFL gitu kan, terus kayak sertifikat karya-karya gitu, dan aku cuman ngelampirin sertifikat prestasi aku yang 2 itu, dan puji Tuhan masuk. Kak Noah 10 sertifikat buat beasiswa unggulan. Ntar ya, ini bisa buka nggak sih? Coba ntar ya. Oke guys, sabar. Ini masih kelihatan nggak apanya? Aku buka apa? Tabnya. Iya, masih, Kak. Aduh guys, ini jadi ini tampilannya guys. Semoga nggak apa ya, nggak gitu. Nah, aku kemarin ini kan ada apa ya, kayak prestasi. Ini kemarin aku ada cuma ngelampirin 2 guys, jujur. Pertama itu ada Olimpiade Farmasi Universitas Erlangga. Puji Tuhan kemarin dapat peringkat 1, cuman nggak yang wow banget nggak sih, kayak ini gitu. Terus ada Olimpiade USU. Ini juga nggak juara, cuman ya tertera di sertifikatnya peringkat A. Dan di sini tuh kayak sebenarnya kalau mau lampirin sertifikat kompetensi, daftar karya itu bisa, cuman aku nggak punya guys. Dan literally cuman itu aja, cuman lampirin prestasi. Nggak wow kali kan? Oh iya, ada yang ingat guys. Desember ulang tahun aku. Iya, betul sekali. Noel kan artinya Natal. For your information. Oke, gitu deh. Ada lagi nggak yang mau nanya? Selamat ulang tahun, Noel. Belum loh. Selamat ulang tahun, Noel. Belum guys, belum. Amin 4 ya? Ya, benar. Iya. Ini nggak ada yang mau nanya lagi? Coba ke belakang lagi, ada lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Di sini 10 orang nggak ada ini. Seharusnya yang apa nggak sih ngasih hadiah ke yang ulta guys? Kan sekarang serba online, jadi terbalik. Udah rame guys ternyata.
Oh Profil iya BK. benar betul. Seru banget sampai candu sama kimia. Kimia secandu itu ya guys. Terima kasih buat Kak Arneta yang sudah ngajarin Sobat Genzi dengan sabar walaupun ada kendala tapi masih tetap berusaha buat ngajar. Buat kamu Tia, makasih juga udah ngajarin yang bikin saya paham dan jadi. Ini nanggung banget. Nanti disampaikan ya guys ke Kak Arnetnya. Hadiah kami doa Kak. Terima kasih. Semoga kalian juga lancar ya akademiknya. Ini panjang banget guys. Ini. Siapa yang panjang? Oh ini lanjutannya. Ini. Oh. Buat ngajarin saya dan jadi suka kimia. Buat Kak Ridwan, makasih banget udah bikin saya ambis sama kimia dan jadi suka banget sama kimia. Tentang Kak Noel, makasih banget udah ngajarin kita di grup dan mimpinya acara walaupun tugas menghadang. Sorry guys, tadi room beberapa kali tertunda. Oh iya, saya Pokoknya juga mau buat minta kakak maaf. makasih banget udah luangin waktu buat kita terus Sinyal saya berjuang sedikit buat jelek kita. terus. Makasih Ya, teman-teman makasih semuanya. teman-temannya. Semoga semua ilmu yang dibagiin berguna ya buat kalian. Amin. Oke. Awalnya takut sama kakak karena masih pertama, ternyata kakaknya seru dan suka jawab pertanyaan. Nah, itu Seru pasti banget pokoknya. Kanuel Kamu emang kasih Rit. emang kelihatannya emang Kanuel itu kelihatannya itu penakut. Seram itu kah? Hah? Iya. Spill nama Instagramnya Kak. Ih, kayaknya udah pernah deh. Spill. Aku apa lagi ya? Coba. Noel Sinaga. Itu ya guys, boleh di follow. Seru dan emang selalu seru, mentornya mantap. Thank you. Iya, aku Batak guys. Erit, kamu semester depan udah offline belum? Kayaknya iya, soalnya aku tuh UASnya itu awal Februari, nah lama sih ya Hegi. Oke, Nasyifa. Sebenarnya. Kamu UAS kapan, Noel? Aku UAS seminggu lagi. Ih, Kok bisa UAS Februari? hari kamu pas kemarin masuk semester 1 bulan apa? Agustus. Aku juga Agustus pertengahan sih. Tapi aku UASnya itu Februari, tahu lama. Ih, kok bisa sih? Anjir bener sih. Jadi cuma dikasih jeda itu 1 bulan terus. Setiap akhir semester itu cuma dikasih jeda itu 1 bulan gitu. Kalau yang lain kan sampai 2 bulan tuh, 2 bulan 3 bulan. Aku juga Batak, Kak. Faisal marga apa? Kak, Sinaga dari Samosir. Nggak tahu sebenarnya Sinaga dari apa ya. Pokoknya Sinaga lah gitu. Faisal marga apa? Oh, marga Pasaribu. Pasaribu dari mana? Kalau pertanyaan-pertanyaan gitu sering banget sih tanya sama aku, cuman nggak tahu jawabnya apa. Oh, kalau Noel sendiri offline nggak semester depan? Oh, ada ya, aku offline semester depan. Jadi ke Bandung, yeay. Ih, nanti bisa ketemu lah. Bisa ketemu kan, Red? Boleh, Asik di boleh, Bandung. boleh. Sapira enggak, Ke Sapira Depok enggak. dong. Depok Ke jauh Depok nggak ini sih kawan. dari Bandung? Depok deket Jauh, kayaknya. jauh. 3 jam, Ya, 4 aku. jam aja. Oh, Jauh gitu. sekali kawan. Iya, Aku lebih dekat ke Bogor sih. janjian di stasiun Bogor atau Bekasi. Ya, benar-benar. Tapi dari stasiun Bekasi masih jauh loh. Aku lebih ke Oh. arah stasiun UI aja lah. Ntar kalian kalau mau UI, ke UI aku samper nanti. Oh, Pira kalau kamu suka ke kampus enggak gitu? Apa-apa? Suka ada Enggak, aku jarang.
Oh, Jarang-jarang aku jarang ke kampus. iya, iya, iya. Kalau dosen aku itu suka ngajak ke Sudumputan tahu. Jadi kita sebulan sekali itu kadang 1 sampai 2 kali. Wow, seru dong. Enggak tahu Asli sih. seru. Kalau seru-seru, kalau enggak mah enggak. Ya, tapi dompetnya tuh ya Allah terkuras terus. Ah, iya benar. Ongkos ya. Coba dong Sobat Genzi yang lain pada on mic aja daripada Iya, ngebawel di yuk, chat. Kan on lebih mic seru nih sebentar kita aja. saling ngobrol di Kan ini. terakhiran juga nih. Ya, sedekat mungkin guys, nggak apa-apa. Narsifa, Juraid, apa tuh Rafael. Ini nih si Nasifa, dia dia, Oh, dia kan Narsifa ngomong ya. tadi tuh yang soal doi-doinya. Apa nih? Dia ada doi nggak ya tadi? Nggak. Tahu nih. Nasifa, Nasifa. Nasifa. Sama Faisal, Inggar, Rafeau, Anja Rafeau. Nih ada yang masuk lagi dari Ri Naitai tambah nih ada yang masuk lagi. Emang suka bingung gitu ya kalau menjelang mau lulus SMA itu perencanaan itu mau kayak gimana gitu buat masa depan itu. Ya, banyak banget jurusan dan kalian harus milih satu. Dan itu nggak sayang gitu kalau kalian salah pilih jurusan. Sama sih saya juga sebenarnya salah jurusan. Aku juga setuju tuh tadi yang katanya Kak Rituan. Kan tadi ngomong nih, aduh kayaknya Zoom di laptopku masuk nih, bentar. Batasan ada 2. Ini, mungkin buat yang kelas 12 gitu ya, atau terutama sih yang nggak peer gitu. Mungkin pas kalian kelas 12, kalian pasti bakal mengalami sih, kayak semuanya bakal mengalami. Karena aku mengalami sendiri kayak rasa takut untuk kedepannya kita tuh harus gimana, apakah kita memilih untuk kuliah, atau pas kita persiapan kuliahnya ternyata belum matang, mungkin kayak misalkan dari biaya atau bagaimana gitu, kita memilih untuk gap year gitu, atau kita milih kerja, fokus kerja gitu. Jadi emang bener-bener sih kelas 12 itu kalian bakal merasakan hal seperti itu, jadi wajar. Tapi dari hal ketakutan itu, kalian jangan sampai ngerasa takut gitu, kayak ngerasa kalau kalian tuh nggak bisa. Karena aku yakin banget kalau kalian semua tuh pastinya bisa, dan pastinya bakal mendapat jalan yang terbaik buat kalian masing-masing gitu. Pokoknya nanti kalian pasti tahu deh rasanya yang aku maksud tuh gimana. Kayak, aduh aku lulus ini bakal gimana ya? Kalau aku milih kuliah nanti dikira jadi ngebebanin keluarga gitu. Terus kalau aku milih kerja, aku kerja apa gitu. Nah terus kalau pengen milih kuliah sambil kerja, bisa nggak ya gitu. Jadi itu bener-bener bakal ada rasanya kok. Dan aku yakin kalian semua pasti bisa melewati masa-masa itu. Amin. Pokoknya semangat buat kalian gitu ya. Pokoknya apa ya kata-katanya gitu. Semoga yang tersemogakan tercapai gitu. Jujur memang kalau pas kelas 12 itu pas kelas 12 itu ya antara emang mau menentukan jati diri gitu. Mau kuliah kah, mau kerja kah gitu, atau biasanya kalau perempuan itu langsung mau nikah kah gitu. Iya, iya, benar-benar. Banyak banget sih temanku yang sering kayak, udah lah mau nikah aja gitu. Iya. Teman saya udah ada 5 orang tuh, aduh udah pada gendong anak. Wow. Tuh beneran. Setiap minggu tuh ya di grup SMA itu undangan kepada kalian semua, undangan kepada. Waduh. Sudah ada 5 mungkin sampai 6. Ya, semoga nanti juga kita bisa sharing-sharing pelajaran lagi gitu, bisa ngadain Zoom lagi gitu, nggak kimia aja gitu, mau matematika, fisika gitu. Tapi kalau biologi aku lemah banget di biologi. Ya. Aku tuh Dan paling bukan teknik banget sih kalau biologi itu. nih ya, kan pas zaman aku tuh ada UN tuh ya, ada UN. Nih,
aku tuh udah gak mau pilih biologi tuh ya, udah benar-benar udah gak mau pilih biologi, tapi teman sekelas aku itu pilih biologi semua. Cuma 3 orang yang gak pilih biologi dan kita tuh harus pilih biologi. Parah banget itu, ya Allah, nilai UN biologi aku jeblok tahu. Aduh. Jadi maksudnya sekelas rata-rata ngambil biologi dan kalian harus Ya, ngambil biologi juga. karena takut pada ngitung ya, takut fisika sama kimia, aduh parah banget. Padahal aku tuh udah mau menghindari biologi banget. Yang kata aku nggak ada UN sih. Iya sih 2 tahun Tapi sekarang. mulai tahun ini kalau nggak salah ada ASN ya, asesmen Iya ada pengganti. Bio asik Kak. Sebenarnya biologi itu asik, cuman kalau misalnya pertanyaan UTBK itu random banget kayak seluas samudra. Misalnya pengetahuan kita se-Indonesia nih, tapi nanti yang tanya sedunia gitu, pengetahuan sedunia. Iya, aduh. Misalkan contoh. Soalnya aku tuh emang gak suka baca, namanya maksudnya gak suka Sebenarnya baca. biologi memang asik. Benar. Aku nggak suka biologi malahan. Benar-benar nggak gimana gitu. Iya. Tapi aku tuh aneh kalau dapat olimpiade biologi terus tahu. Aneh sumpah aneh. Itu ya yang kan aku itu MA itu kan KSM. Setiap ada KSM, Ridwan biologi. Udah gak mau bener gitu ya. Tapi aku bilang, Pak sekali-kali atau boleh gak Pak kimia gitu ya. Aku langsung ngerempot ke guru kimia, Bu nanti saya langsung rekrut aja kimia ya, saya gak mau biologi terus. Tapi untungnya direkrut tuh. Keren sih, tapi bisa KSM yang biologi ya Allah. Nggak banget. Tapi gagal terus, tahu pas kabupaten langsung terdepan. Tapi aku coba tuh olimpiade SM kimia, alhamdulillah tuh aku tuh masuk ke provinsi, tapi pas ikut provinsi gagal terus. Aduh. Pernah juga ikut OKN kimia UGM, itu rayonnya itu di ITB, gagal lagi. Tapi nggak apa-apa, aku jadi tahu ITB itu gimana. Nggak kuliah. Noel, ITB kalkulusnya gimana, Noel? Kalkulusnya? Ya. Kalau menurut aku sendiri, pelajaran SMA, karena kayak aku bilang tadi, TPB ini, materinya itu kayak memperkuat dasar-dasar yang di SMA gitu. Materinya cuman kayak yang, fungsi inverse, terus itu-gitu deh, pokoknya pelajaran SMA, guys. Jujur. Persamaan, integral, turunan. Iya, benar. Kalkulus 2 nanti gitu. botak. Semuanya belajar kalkulus kan? Iya. Ya, aku kalkulus 1 sih, masih kalkulus 1. Tapi udah pusing. Kalkulus 2 nanti kalian botak. Udah siap nih botak. Kalau UTB kayaknya apa? Jangan gitu. Aku statistik. Di jurusan statistik kalian udah harus terbiasa sama angka, guys. Jadi kalau yang nggak suka angka, jangan coba-coba statistik sih, aku saranin. Mending kalkulusnya statistik, nggak tahu sih kayak beragam apa gimana ya. Karena aku nanya kalkulus di jurusan lain tuh beda banget soalnya. Yang lain cuma 1 atau enggak 2 soal. Kalau aku 1 soal tapi bercabang 5, 2 soal bercabang 6 gitu. Jadi aku emang suka ngeluh. Sapira. Aku ini kan ada semester 3 ada mata kuliah statistik dan probabilitas. Nanti aku nanya kamu ya. Waduh, peluang stabilitas. Probabilitas. Oh, probabilitas. Oke, aku udah belajar kok, santai. Ya aku mah apa ada kalau statistiknya emang ngerti. Kalau di SMA kan median, pemusatan data. Ya. Kalau sekarang itu gimana ya? Interferensial kayak gitu, apa kata-katanya itu yang gamma, sekarang ada gamma-gamaan kayak gitu. Ya, benar, alfa, gamma gitu. Iya. Pokoknya kalian jangan berpikir statistik itu cuma belajar modus, median, jangan guys, jangan. Lebih kalau awal-awal tuh pasti ke peluang, terus ke persenan, dan kalian bakal tahu yang namanya Z. Z itu rumus yang paling penting di statistik sih, terutama di peluang. Kalian bakal tahu kayak Z 0,0025 itu ada tabelnya guys, kayak misalkan 0,225 itu sama dengan 1,196. Nah, caranya gimana? Kalian nanti juga tahu. Itu khusus statistik sih. Dan aku harus ngapalin tabel itu, ya Allah. Ya Allah, pusing banget.
Sangat-sangat. Statistika. Banyak ya jurusan kuliah tuh ya. Ya banget sih. Jadi kalau kalian yang awal-awal kuliah, jangan ngeluh sih, boleh banget, tapi jangan menyerah guys. Karena kalau menjalankan tanpa mengeluh kan kayak kurang gitu ya. Ada yang sini mari. Akhirnya udah UAS belum? Aku ini tanggal 18 Desember aku UASnya. Oh iya. Mantap, semoga pada bagus lah nilai IPK-nya. Amin. Deg-degan tuh kalau udah mau kalau asisten itu dosennya udah mau udah nyerahin nilai IPK, pas ngebuka teh aduh deg-degan banget. Deg-degan. Iya. Umumnya deg-degan banget sih. Aktuaria itu hampir dengan statistik Kak. Lumayan sih, tapi kalau aktuaria itu lebih ke arah, bisa dibilang ke arah ini sih, bank gitu kali ya, apa perpajakan gitu sih kalau menurutku. Tapi kalau statistik tuh lebih ke arah peramalan. Kayak meramalkan ini bakal benar apa enggak gitu, tapi pakai hitung-hitungan. Tapi aktuaria sih lebih dalam sih kalau menurutku. Kayak matematika tapi lebih ke arah lebih dalam. Aktuaria mah siap-siap aja otaknya. Karena kan dia jurusan langka sama jurusan yang diakui susah kan. Nanti kalian kalau ulangan searching ke Google sih jarang sih nongol. Karena dia langka. Ya soal kuliah mah rata-rata gitu ya. Ya. Kalau misalnya SMA masih sempat copy paste, terus apa ke Google, bisa, ini benar-benar nggak ada. Dan memang nggak ada waktu juga sih buat ngopas, karena kayak soalnya banyak, waktunya singkat, parah. Soalnya kalau misalkan bikin laporan nanti kan dilihat tuh tingkat ke si copy paste dan plagiarisme. Ya pelagit itu kalau udah ketahuan itu ya udah itu wassalam. Asli. Aku kena 2 minggu yang lalu. Tahun depan kalian ulang lagi mata kuliah itu, aduh. Untungnya dia masih baik ya. Masih aku disuruh perbaiki kalimat lagi. Katanya jangan kopas ya gitu. Ya udah aku perbaiki lagi. Itu materi kimia dasar. Kan emang aku akui sih aku kopas banget dari buku. Jadi aku cuma copy paste aja gitu kan, karena ada deadline banget. Tapi katanya itu udah ketahuan, ya udah lah ya, suruh revisi. Tapi ya hati-hati itu kalau mau copy paste itu harus secara kritik, kalian harus tahu dulu ya. YouTube. Soalnya aku tuh kan sekarang ada tugas besar beton. Kata dosennya, kalian bab 1 sampai bab 3 cina pendahuluan sama metodologi, gak apa-apa kopas aja cina. Tapi nanti kalian nilainya si bapak-bapak. Berarti memang rata-rata jurusan saintek itu kalau misalnya laporan harus ketat banget ya, laporan praktikum itu. Iya. Jangan sampai. Kalau pengen ngopas, setidaknya kalian kayak ganti nih, kayak bahasanya kayak misalkan integrasi adalah, adalahnya kalian ganti aja merupakan gitu, maksudnya kayak kalimat penyambungnya diubah-ubah gitu Pak. Iya. Ya, biar plagiarismenya bakal kurang, karena itu worth it banget sih kalau menurutku. Sama sih kalau misalnya di kami juga, kalau plagiat langsung 0 gitu nilai praktikumnya. Cuma sebenarnya kalau di kampus aku sendiri, kayak persentase nilai praktikum itu kecil banget. Jadi kalau misalnya seandainya praktikum juga jelek atau laporannya jelek, kayak ya tetap bisa dapat A gitu. Kalau misalnya ujiannya yang lain bisa bagus. Aku boleh cerita lagi sedikit gak? Boleh. Aku kan semester 1 itu ada tugas besar fisika dasar 1 ya. Nah, aku tuh emang nggak tahu blow on, nggak tahu apa gitu ya. Kan itu dibikin soft copy. Kalau soft copy itu kan harus tebal gitu ya. Si jilidnya itu, tahu nggak aku pakai apa? Aku pakai buat laporannya itu bikin pakai lakban, pakai itu plastik ya, tahu nggak? Terus aku tuh nyamperin ke ruang dosen ya. Kata aku tuh siang Pak, ini laporan saya. Kamu kenapa Cina? Iya, ini apa nggak apa-apa. Emang kenapa Pak? Kamu tahu soft copy nggak? Kenapa kamu pakai lakban? Aduh, itu dan itu hari itu aku itu dari Cianjur langsung ke Bandung gitu ya, pagi-pagi siang-siang. Itu cuma harus dibenerin itu dalam waktu 6 sampai 5 jam. Aku ngubek-ngubek ke sekota Bandung. Bukan sekota Bandung, kita sekota Bandung Raya kalau nggak salah gitu ya. Itu mau ngebenerin yang dari soft copy itu mau ke jilid yang itu, ya Allah, itu udah deg-degan banget gitu ya. Terus ada kata dalam laporan aku itu yang nggak ada kata A-nya. Kan nama aku tuh Ridwan Maulana.
nasi A-nya itu nggak ada. Itu harus disuruh ngulang lagi. Di waktu hari